Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan software 2020. Untuk pelatihan software yang sekarang ini, kita akan belajar yang namanya AutoCAD. Kenalin dulu, nama aku Melin, aku dari Diklar 2020. Untuk kali ini, ada software AutoCAD yang aku pakai adalah AutoCAD tahun 2019. Jadi sebenarnya ada beberapa versi yang bisa kita pakai, mulai dari yang kebanyakan itu 2007, terus ada 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, itu semuanya bisa dipakai karena tools yang ada relatif mirip. Jadi untuk yang pertama, kita bisa buka dulu file yang mau kita buat itu sebenarnya apa. Jadi kita bisa mulai dari file yang baru, kita juga bisa mulai dari file yang udah kita bikin atau kita punya sebelumnya. Jadi untuk kali ini kita akan pakai file yang baru. Nah, yang pertama kita bisa buka dulu drawing yang udah disediain. Nanti bisa di-rename ketika kita udah selesai pakainya. Jadi, yang bidang gambar yang kita pakai itu sebelumnya adalah bidang Cartesius. Jadi terdiri dari X dan Y. Karena 2 dimensi, makanya di sini tertulis yaitu X dan Y. Sebenarnya nanti ada kita bisa bikin 3 dimensi yang ada dimensi yang Z. Tapi kita sekarang pakai yang 2 dimensi dulu. Jadi, ini adalah settingan defaultnya yang bisa kita pakai, tapi ada beberapa perubahan yang bisa kita terapin dulu sebelum kita bikin gambar untuk mempermudah kita ketika kita mau export gambarnya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu yang namanya unit. Jadi di bawah ini adalah ada window yang namanya command window. Jadi di command window ini kita bisa ketik komen-komen apa atau perintah apa aja yang mau kita kasih di gambar yang mau kita bikin. Jadi untuk yang pertama kita klik dulu, lalu kita ketik units. Jadi units itu adalah satuan ukuran yang bakal kita pakai di gambar dan nanti berhubungan waktu kita mau nguploadnya. Klik dulu units. Lalu di sini yang bakal kita ganti itu adalah insertion scale. Jadi ini adalah satuan yang bakal terlampir di gambar yang kita bikin atau di bidang gambarnya kita. Untuk sekarang yang mau kita pakai adalah sentimeter. Karena itu yang biasa kita pakai di gambar-gambar seperti yang ada di menggambar teknik. Nah, untuk satuan yang lain kita nggak perlu ganti, karena satuan untuk yang internasional atau American kita pakainya internasional. Lalu kita oke, jadi di sini udah yang kita gambar udah dengan satuan sentimeter. Dan sekarang ada beberapa setting lain yang bisa kita pakai buat mempermudah. Salah satunya adalah display drawing grid. Jadi kalau ini kita nggak pakai, nanti gambarnya, bidang gambarnya bakal kelihatan kayak gini. Karena lebih susah, kalau menurut aku nggak pakai garis-garis, makanya aku on-in. Terus ada lagi, yaitu isometric drafting. Jadi kita sebenarnya bisa gambar yang namanya isometri dengan menggunakan bantuan garis-garis di sini. Jadi kalau misalnya kita nyalain, nanti garis-garisnya akan berubah jadi garis yang miring. Nah, kalau buat kursornya sendiri itu cara pakai mouse-nya sih gampang. Untuk yang klik kanan itu untuk kita bikin gambar. Kalau yang tengah itu kita klik untuk mindah letak bidang gambarnya kita. Nah, jadi ini kita off-in dulu, ada beberapa pilihan lain, jadi ada isoplane left, terus isoplane right. Terus habis itu, ini kita matiin dulu, supaya balik lagi ke kondisi awal. Terus, ini ada lagi snap cursor to
two dimension reference points. Jadi ini adalah tools yang bisa membantu kita untuk memberikan referensi kalau misalnya kita lagi bikin gambar. Jadi kalau misalnya kita bikin garis, kalau misalnya midpoint-nya kita nyalain, itu di garis yang lain akan kelihatan di mana midpoint-nya. Jadi contohnya kayak gitu. Nanti kita bisa lihat manfaatnya apa waktu kita bikin garis-garis atau gambarnya. Nah, jadi kita masuk ke tools-tools yang ada di AutoCAD. Yang pertama adalah tools yang Draw. Jadi di tools Draw ini kita bisa bikin garis-garis atau kita bisa gambar beberapa bentuk dari tools yang tersedia di sini. Jadi yang pertama adalah line, itu ya kalian tahu ini garis biasa. Lalu polyline itu kita gambar garis yang nyambung dengan beberapa titik terus nanti jadi satu. Untuk penggambaran line-nya kita bisa pakai beberapa cara. Jadi untuk yang pertama kita bisa klik line, terus kita tentuin titik pertamanya. Terus waktu kita ngetik, kita bisa pakai beberapa cara buat ngebuat garisnya yang ada di sini. Yang pertama langsung aja kita buat kayak gitu, atau kita bisa tentuin berapa elevasinya, kayak yang bisa dilihat di kotak kecil yang ada derajatnya. Itu menunjukkan berapa derajat gambar atau garis yang mau kita bikin, dan pembagian derajatnya sesuai dengan kuadran yang ada di bidang Cartesius. Jadi seperti ini contohnya, ini menunjukkan 30 derajat, lalu kita ketik berapa panjang yang mau kita buat. Contohnya aja kita bisa ketik 1500. Dan hasilnya adalah garis dengan panjang 1500 cm dengan sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Lalu kalau misalnya kita udah selesai bikin garisnya, kita bisa enter. Lalu ada cara lain. Yang pertama kita tentuin juga titik pertamanya di mana. Terus kita bisa ketik mau panjangnya berapa, misalnya 2000. Lalu kita bisa ketik mau sudutnya berapa dengan cara ketik tanda lebih kecil. Nah, kalau kayak gini kita bisa langsung mau tulis berapa elevasi atau sudut yang kita mau. Contohnya misalnya aku mau bikin 45 derajat. Nah, hasilnya akan menjadi garis dengan panjang 2000 dengan elevasi 45 derajat. Nah, itu adalah dua cara gimana kita bisa bikin garis sesuai dengan elevasi atau sudut yang kita inginkan. Lanjut lagi, untuk polyline sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kita bisa lanjut untuk membuat lingkaran menggunakan circle. Jadi, untuk membuat lingkaran kita punya beberapa pilihan. Yang pertama itu yang paling mudah yaitu center and radius. Jadi, center and radius itu maksudnya apa? Kita bikin titik pertama, kemudian kita tentuin radiusnya mau berapa. Jadi, radius yang dimaksud adalah jari-jari dari lingkaran yang mau kita bikin. Jadi, yang pertama itu coba kita klik. Yang pertama kita nentuin dulu titik utama dari lingkaran itu. Kayak gini. Lalu kita tentuin mau berapa jari-jari yang ada di gambar atau lingkaran yang mau kita bikin. Contohnya misalnya kita isi 1000. Lalu kita enter. Jadilah lingkaran dengan jari-jari 1000 cm. Lalu, untuk cara yang lain, kita bisa pakai center
lalu kita tentuin diameternya. Kita klik lagi mau pusat lingkarannya di mana, lalu coba kita klik 1000 juga. Hasilnya lingkarannya akan setengah kali lebih kecil karena yang terhitung itu diameternya bukan jari-jarinya. Lalu ini ada beberapa pilihan lain, kita bisa tentuin 2 poin yang ada di lingkaran. Jadi itu hampir mirip sama yang diameter, tapi kalau diameter itu kita tahu di mana titik tengahnya. Kita poin pertama itu nentuin titik tengah atau pusat lingkarannya di mana. Kalau ini cuma nentuin sisi terluar atau garis yang paling panjang diagonalnya di lingkaran itu. Jadi kita ketik 1000, ukurannya akan sama yang tadi kita buat dari center to diameter. Dan ini ada beberapa pilihan lain, yaitu kita bisa tentuin dulu radiusnya menggunakan tangan dari 2 objek. Lalu ada pilihan lagi tangan. Dan lanjut lagi kita membuat yang namanya arc. Arc itu adalah busur. Jadi ada beberapa cara yang mudah supaya kita bisa membuat sudut atau yang namanya busur. Nah, kita bisa tentuin dari beberapa cara, seperti yang dilihat itu ada 3 point. 3 point itu kita nentuin 3 titik yang mau kita buat sudutnya atau busurnya berapa. Lalu ada start, center, dan end. Itu bisa kita coba nanti seperti ini. Start itu adalah awal dari busurnya. Lalu jika kita ketik ke samping, kita ketik 1000, itu nanti akan menunjukkan pusat dari busur yang mau kita buat. Kita enter, dan selanjutnya kita tentukan mau besar dari busurnya itu berapa derajat. Contohnya aja aku mau 90 derajat, lalu kita enter. Nah, ini sudah jadi. Dan begitu juga dengan beberapa pilihan lainnya, nanti kalian sesuaikan aja sama kebutuhannya. Misalnya yang diketahui apa, atau garis-garis yang mendukung tuh apa aja. Terus untuk rectangle atau polygon kita bisa bikin dengan menggambar langsung dengan ukuran yang belum pas atau belum kita tentukan, atau kita juga bisa bikin dengan menentukan ukurannya berapa. Nah, karena kita gambarnya dari bidang kartesius, kita bisa nentuin gambar itu mau digambar dengan arah ke kanan atau dengan arah ke kiri. Jadi kalau kita pakai X-nya bernilai positif, nanti secara mendatar atau pada bidang X, nanti gambarnya akan tergambar dari titik awal ke sebelah kanan. Kalau dengan tanda negatif atau pakai tanda minus, nanti gambarnya akan tergambar dari titik awal ke kiri. Hal yang sama juga terjadi di sumbu Y. Jika sumbu Y-nya positif, nanti akan tergambar garisnya ke atas, dan kalau negatif maka akan tergambar ke bawah. Nah, mari kita coba aja ya. Jadi kayak gini. Kita zoom out, terus kita geser. Ini ada komen-komen bantuan dari AutoCAD-nya tentang langkah-langkah yang bisa kita ambil duluan tuh apa. Jadi contohnya kayak yang ini, waktu kita mau bikin rectangle, kita bisa specify first corner point or panjangnya berapa. Jadi
kita bisa tentuin dulu. Ini aku klik dulu. Lalu ini kita bisa tentuin langsung kayak gini. Ini udah jadi, tapi ukurannya nggak tentu. Makanya lebih enak kalau misalnya kita bikinnya, kita tentuin ukurannya. Jadi misalnya kayak gini. Terus nanti ada petunjuk lagi, yaitu specify other corner point. Jadi ini tuh terdiri dari X dan Y. Jadi misalnya gini, aku mau isi 500. Dan pengen gambarnya itu digambar dengan arah yang Y-nya itu ke bawah. Makanya aku tekan koma. Lalu aku ketik minus 500. Lalu aku enter. Nah, nanti dia akan tergambar X-nya 500 ke kanan dari titik awal dan Y-nya min 500 cm ke bawah karena tadi isinya negatif. Terus lanjut lagi untuk elips. Ini kita ada beberapa cara sama kayak yang circle, yaitu bisa dari center, terus axis N, sama elliptical arc. Jadi kalau tadi kan arc-nya ada sendiri. Kalau ini sama-sama arc tapi bentuknya ellipse. Kita lanjut aja ya. Jadi ini ada yang namanya hatch. Jadi hatch itu buat apa? Hatch itu buat arsiran. Nah, ini kita bisa isi dengan beberapa varian, kayak misalnya hatch atau arsiran. Terus selain itu ada gradient sama boundaries. Kalau yang gradient itu kayak fill di Word atau di AI juga ada, dan boundaries juga kurang lebih sama, tapi yang banyak kita pakai itu sebenarnya hatch. Nah, kita bisa bikin hatch itu di bidang-bidang yang tertutup. Jadi, apa yang bisa di hatch itu dari bidang-bidang yang garisnya tuh ketutup. Contohnya kayak ini. Kita nggak bisa isi hatch di busur, tapi kita bisa bikin hatch di kotak yang udah kita bikin, atau persegi panjang kayak gini. Atau lingkaran juga bisa. Nah, untuk itu kita bisa coba. Kita klik dulu yang namanya hatch. Nah, ini kan keluar ada beberapa pilihan. Nah, kalian bisa hatch beberapa ini dengan mengatur beberapa kayak pengaturan, kayak misalnya kalian mau angle-nya berapa, mau pattern-nya yang apa, ini ada di sini. Bisa ada batu bata, ada ini kalau ini kita rengketin dan kita buat tegak, bisa jadi tanah uruk. Terus nanti ada beton, terus ini ada tanah lempung, terus ini ada nanti ada baja bertulang. Terus nanti kita bisa bikin macam-macam dari sini. Ada notasi-notasi yang mendukung. Nah, kita coba dulu ya. Jadi, aku ceritanya di sini akan mengarsir dengan 3 arsiran yang berbeda karena ini ada irisannya di tengah. Jadi yang pertama, aku isi dulu dengan kodenya yang ANSI 37. Jadi ini tuh biasanya dipakai kalau buat tiles atau lantai. Nah, ini kita bisa atur karena ini awalnya kalau angle-nya 0 bentuknya kayak gini. Nah, kita ubah jadi 45 derajat. Kita enter. Lalu warnanya mau aku ganti jadi warna yang neon aja, warna kuning. Nah, nanti buat hatch-nya sendiri bisa diganti warnanya dari sini juga bisa, dari layernya juga bisa. Nanti layernya bakal aku jelasin. Nah, kenapa ini warnanya jadi kayak solid? Karena ini terlalu kecil ukurannya. Makanya ini bisa diubah. Jadi, contohnya aja 60. Nah, ini jadi lebih jarang-jarang.
atau kita bisa kecilin lagi jadi 30 biar lebih kelihatan kecil-kecil. Nah, karena dia bisa di hatch karena dia punya batas yang jelas. Jadi garis-garis yang menyusun kotak bidang ini itu tertutup, jadi makanya dia bisa di hatch. Lalu kalau misalnya udah, kita enter. Kita bisa pilih hatch yang lain. Contohnya kayak yang ini. Untuk yang ini, aku mau pilih warna lain, mau aku ganti. Lalu ukurannya aku ganti juga jadi 60. Masih terlalu kecil. Aku besarin lagi jadi 100. Karena ini terlalu kecil, jadinya aku coba yang lain aja. Misalnya dots ini. Nah, kalau dots atau yang berbentuk titik, hatch-nya, dia biasanya ukurannya itu akan menentukan seberapa jarang dia kelihatan di gambar. Jadi kalau aku isi 100 kayak gini, dia bakal kelihatan jarang, dan kalau misalnya aku kurangin jadi 50, nanti dia akan jadi lebih lengkap atau lebih rapat. Nah, kita klik aja, terus kalau udah kita enter. Nah, buat hatch itu dulu. Lalu kita bisa lanjut ke beberapa tools yang namanya adalah modify. Jadi modify ini bergunanya untuk apa? Jadi setelah kita udah bisa tools-toolsnya yang dasar untuk menggambar, ketika gambarnya udah jadi kita bisa edit nih, pakai yang namanya modify. Jadi kalian nggak perlu bikin gambar itu dari awal. Kalau kalian bikinnya yang identikal atau yang berpotongan terus mau kalian hilangin atau mau kalian pindah atau mau kalian copy, kalian bisa pakai tools-tools yang ada di modify. Gak perlu kalian bikin satu-satu lagi. Makanya kenapa pakai AutoCAD itu cepat, karena bisa di copy-copy. Terus yang pertama dulu kita bisa pakai yang namanya, yang pertama adalah move. Move itu bisa kita gunain atau sebenarnya secara general semua tools modify itu bisa kita gunain dengan dua cara. Yang pertama kita klik dulu kayak gini, terus baru kita blok yang mana yang mau kita pindah. Setelah itu baru kita enter. Setelah itu, ini ada perintah kita harus specify base point, or kita ketik koordinatnya berapa. Tapi lebih gampang kalau misalnya kita nentuin dari bidang gambarnya. Nah, tadi kan kita udah nyalain nih yang ini. Nah, itu akan kelihatan kalau misalnya kita lagi gambar. Jadi buat yang ini, yang segitiga itu akan menunjukkan yang namanya midpoint. Jadi di garis itu kalian akan tahu yang mana yang titik tengah dari garisnya. Terus lanjut lagi kayak yang ini, yang endpoint. Endpoint itu adalah ujung di mana garis atau bidang itu punya ujung. Nah, ini akan memudahkan kita waktu kita menggambar. Nah, terus yang bentuknya kayak jam pasir kayak gini, dia tuh nunjukin di mana titik yang paling dekat sama kursornya kita, walaupun dia nggak di tengah atau walaupun dia nggak di ujung. Nah, lanjut lagi, balik ke specify base point-nya, kita tentuin ini bebas mau di mana, mau di tengah boleh. Nanti kalian sesuaiin aja sama kebutuhan gambar kalian mau gimana. Nah, ini kita klik, terus kita bisa pindahin ke sini. Udah kepindah. Terus lanjut lagi buat tools selanjutnya, kita pakai yang namanya copy. Ini aku pakai cara yang pertama lagi, kita klik dulu yang mana, terus lalu kita enter,
Terus specify base point-nya kita mau di mana? Mau di tengah boleh, mau di pusat lingkarannya boleh, mau di tengah busurnya boleh. Aku pakai yang endpoint ya. Di sini kita bisa copy dan paste di tempat di mana kita mau paste. Nah, ini terserah kita juga nih. Kita bisa tentuin mau di mana aja. Nah, ini ada yang membantu, kayak ada garis putus-putusnya yang membantu. Karena udah, terus kita bisa lanjut lagi nih, pakai yang namanya rotate. Jadi rotate itu fungsinya buat kayak muter sesuai dengan sudut yang mau kita buat itu, kita pindahnya mau berapa. Ini aku pakai cara yang kedua. Jadi kita blok dulu, baru kita klik tools yang mau kita pakai. Terus kita specify base point juga. Kayak tadi, aku nih pakai yang tengah. Nah, kita bisa tentuin angle-nya berapa atau sudutnya berapa itu dari kita bisa ketik langsung atau kita tentuin sendiri kayak gini. Contohnya kayak gitu. Terus lanjut lagi, ini yang namanya stretch. Jadi stretch ini bisa dipakai buat bidang-bidang datar. Jadi misalnya kayak gini. Terus kita enter, specify base point-nya di sini. Bisa kita klik di sini. Stretch jadi kayak gini. Nah, ini tuh bisa dipakai kalau misalnya kita kayak mau ngepasin sama garis-garis yang nggak ketemu. Nah, salah satunya kayak gini. Lanjut lagi ke tools yang lainnya. Jadi ini kita mau pakai yang namanya mirror. Jadi mirror ini kalau misalnya kalian buat sesuatu yang sifatnya simetris, lebih cepat kalau misalnya kalian bikin setengahnya dan buat setengahnya lagi kalian mirror aja supaya langsung jadi. Itu akan lebih gampang dan menghemat waktu. Contohnya kayak misalnya kalian bikin rumah, saung atau gazebo yang sifatnya yang bentuknya itu simetris, kalian bisa langsung tuh bikin setengahnya aja, terus nanti kalian mirror biar nanti langsung jadi. Nih kita blok dulu, aku mau nge-mirror yang ini. Terus kita klik, terus kita specify base point-nya di mana. Contohnya aja misalnya di sini. Nah, sekarang kita baca komennya yang pertama itu specify first point of mirror line. Jadi di sini kita mau bikin yang namanya mirror atau cermin. Nah, kita bisa nih pakai titik ujung yang endpoint yang pertama di sini. Terus untuk yang kedua, kalau kita mau jadi barangnya yang simetris, kita bisa satuin di garis yang ada di sini. Kita bisa pasin juga di titik yang satunya kayak gini biar garisnya tuh bisa jadi satu. Terus ini ada pilihan erase source objects, itu nanti kita terserah mau pilih yes atau no. Buat sekarang karena kita mau nunjukin kalau misalnya udah di mirror, kita pencetnya yang no. Nah, dari sini kita udah kelihatan banget ya kalau misalnya di sini tuh udah ada mirror dan ini sifatnya tuh simetris. Nah, habis itu kita lanjut lagi pakai tools yang lain. Kita coba yang namanya scale. Jadi scale ini fungsinya buat apa? Scale ini fungsinya buat memperbesar atau memperkecil objek sesuai dengan yang kita inginkan. Mau dikali 2 atau jadi 2 kali lebih besar, atau mau misalnya kayak lebih kecil 1/5-nya itu juga bisa, atau 1,5 kali lebih besar.
Nah, itu caranya sama. Jadi kita bisa blok dulu. Terus ini ceritanya kita mau kecilin jadi setengahnya. Terus ini ada komennya, specify base point-nya. Kita tentuin aja yang pakai yang ini. Terus kita isi specify scale factor-nya. Karena kita mau kecilin jadi setengahnya, kita isi 0,5. Jadi 0,5. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya dia tuh bakal jadi lebih kecil setengah kalinya dari ukuran awal. Terus kita bisa lanjut lagi pakai tools yang lain. Contohnya trim sama extend. Nah, kalau buat trim sama extend ini, mendingan kita pakai garis-garis yang lurus aja supaya lihatnya gampang. Jadi ini ceritanya aku bikin ada 3 garis. Nah, ini kita juga bisa kombinasiin pakai yang namanya offset. Jadi offset itu apa? Offset itu kayak semacam tools yang bisa kayak istilahnya fotokopi dengan jarak tertentu. Nanti dia kayak bakal ngikutin ukurannya gitu. Nah, ini kita coba dulu sebelum kita trim atau extend. Jadi, ini kita ada diminta untuk specify offset distance. Itu kita bisa isi jarak yang mau kita, maksudnya kayak jarak antar garis yang mau kita bikin itu berapa. Jadi, contohnya, misal aku mau isi 100 cm. Kita enter. Terus ini kita select object. Terus ini udah bisa jadi banyak kayak gini, bisa dilanjut lagi. Terus kalau udah langsung kita enter. Nah, jadi kalau trim ini kita bisa pakainya mulai dari kita syaratnya tuh harus ada garis yang dijadiin patokan untuk memotong. Jadi contohnya ini, aku bikin gambar garis dulu di sini. Terserah aja buat contoh 1. Terus di sini ada aku mau bikin lagi 1 yang jauh. Di sini. Kita enter. Terus kalau trim ini fungsinya buat apa? Trim itu buat motong. Jadi ceritanya kita bisa motong bagian ini tanpa ngehapus ini pakai garis patokan ini. Jadi di sini komennya adalah select object or select all. Nah, kalau buat nentuin garis pemotongnya yang mana, kita klik kanan aja garis yang ini. Kita klik kanan. Terus secara otomatis kita bisa ngilangin salah satunya. Jadi ini ceritanya mau kita hilangin yang ini. Terus nanti kita enter kalau udah. Lanjut lagi aja ya ke tools yang lain yang namanya annotation. Jadi annotation itu digunain supaya kita tuh tahu dimensinya berapa, sudutnya berapa, terus keterangannya gimana. Dan ini bisa kita atur sesuai dengan kayak apa yang kita mau. Jadi sebenarnya ini cukup simpel ya. Ini ada yang smart dimension. Ini jadi kita bisa kayak ngikutin dia bakal ngikutin dimensi apa yang mau kita tunjukin di gambarnya. Kalau ini yang lebih yang ini kayak lebih spesifik gitu loh. Kita maunya yang apa, entah linear, align, angular, arc length, radius, diameter, ordinate sama jogged. Terus kalau yang mudah buat dipakai itu sebenarnya yang dimension biasa. Jadi kita pakai aja yang dimension ini. Dia itu bisa kasih dimensi ke banyak hal. Jadi bisa ke panjang garis yang ini. Nih bisa langsung kita tahu panjangnya berapa. Bisa juga yang ini.
jarak antara garis ini ke garis ini. Bisa. Bisa juga sudut dari ini sama sudut yang ini. Lalu kalau udah kita enter. Nah, karena ini tulisannya kecil banget, ini kita bisa edit. Kita klik 2 kali aja. Terus ini kita, karena ini adalah kayak panel buat ngatur ukurannya, kita bisa ketik aja mau berapa. Misalnya kita mau ketik 30. Ini bakal jadi lebih besar. Terus kalau udah kita enter. Kayak gini hasil akhirnya. Sama juga buat anotasi yang lainnya juga bisa kayak gitu. Kalau teks itu kita bisa juga langsung, ini ada 2 macam, yaitu multi-line sama single line. Kalau single line itu biasanya cuma sebaris-baris aja, kayak misalnya bukan bentuknya teks ya. Jadi kayak cuman keterangan aja, kayak misalnya tanah uruk atau pasir uruk atau beton betulang. Kayak gitu-gitu aja. Kalau multi-line itu yang biasanya kayak keterangan yang bentuknya kayak cukup panjang gitu loh, yang membutuhkan beberapa baris. Jadi biasanya kayak bentuknya atau keterangan paragraf atau apa tulisan-tulisan yang butuh keterangannya itu cukup panjang gitu. Terus kalau buat layer sendiri ini fungsinya apa sih sebenarnya? Kalau layers itu sebenarnya pada dasarnya tuh dia fungsinya buat kayak memudahkan kita dalam menggambar. Jadi misalnya kayak gini, kita itu mau bikin rumah di misalnya denah rumah nih. Di denah rumah itu kan terdiri dari banyak, kayak misalnya ada as bangunan, ada dinding, ada lantai, terus ada perabot rumah tangga, ada perabot buat air bersihnya, kayak misalnya misalnya pancuran atau kamar mandinya kayak gimana. Terus ada jendela, ada pintu, terus ada misalnya kalau kita bikin tampakan ada atap. Nah itu sama yang lainnya tuh misalnya ada kolom. Nah itu kita bisa pisahin berdasarkan layernya. Nah nanti kita bakal belajar juga waktu kita bikin gambar denah secara keseluruhan. Nanti bakal ditunjukin gimana fungsinya layer-layer ini. Nah, tapi kalau di kebanyakan kalau menggunakan menggambar teknik itu kita biasanya pakainya hanya satu layer aja karena warna yang digunain itu sama. Jadi sama-sama warna hitam. Cuma kalau kalau buat ini sebenarnya tetap bisa pakai layer. Itu fungsinya buat kayak ngecek dan uncheck layer-layer yang dibutuhin. Misalnya dalam satu denah itu kan ada yang lengkap, tapi yang di hasil akhirnya tuh yang dibutuhin cuman kayak misalnya as dinding, pintu, sama jendela aja. Terus sisanya nanti tinggal di uncheck, nggak perlu kita hapus-hapus lagi, kayak gitu.